Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pagi ini kita coba membahas mengenai topik terkait dengan audit ya. Topik mengenai proses keseluruhan dari suatu audit ya, yang dengan secara singkat untuk bisa melihat bagaimana proses suatu audit yang kita gunakan metode dengan berawal dari akhir, berakhir dari awal. Artinya kita lihat hasil suatu opini ya, ataupun hasil dari suatu proses audit, kemudian kita petakan dengan mempelajari dokumen yang sudah ada, sebagaimana yang tertuang dalam modul atlas ya, alat yang digunakan auditor untuk menganalisis, salah satu alat yang digunakan auditor untuk melakukan proses audit atau terkait dengan kertas kerja dari program audit ya. Baik, kita mulai. Saya sharing dulu dua file penting ya. Pertama adalah opini audit ya. Ini ada opini audit. Kelihatan opini auditnya ya? Kelihatan laporan auditor independennya? Ya Pak. Kelihatan Pak. Baik. Hari ini udah bergabung berapa orang nih? 17 atau 18 orang ya. Baik, ini laporan audit kita udah pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, berisi pertama pernyataan bahwa auditor sudah mengaudit, kemudian tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan oleh auditor berdasarkan surat pertanggungjawaban direksi ya. Di sini juga di dokumen ini disertakan ya, seperti ini. Tanggung jawab surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Ini kebetulan laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini tanggung jawab manajemen sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor di sini kita juga sudah pelajari sebelumnya. Tanggung jawab kami auditor adalah untuk menyatakan suatu opini, ya, menyatakan suatu opini. Jadi hasil akhirnya adalah opininya atas laporan keuangan, ya. Kami melaksanakan audit berdasarkan SPAP, berdasarkan standar, ya kan. Kemudian yang mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika, ya, etika kita sudah pelajari. Ada etika profesi yang digunakan dirujuk oleh 3 profesi. Pertama IAPI, kemudian IAI dan IAMI ya. Kemudian serta merencanakan dan melaksanakan. Nah, ini 2 komponen penting ya, merencanakan dan melaksanakan. Tadi di awal ini dengan melaporkan, buat laporannya. Jadi kalau kita petakan itu input, proses, output. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat kita kombinasi informasi yang tersedia di atlas ya. Nah, di sini bisa kita lihat laporan audit itu adalah hasil akhirnya. Ya, di sini kita lihatan ya. Laporan auditor independen final. Ya kan? C530. Nah, ini adalah completing and reporting. Ini reportingnya. Kemudian risk response ini prosesnya. Risk assessment ini juga prosesnya. Pre-engagement di sini ada perencanaan. Jadi perencanaan merencanakan dan melaksanakan untuk menghasilkan opini audit. Ya. Jadi ini nanti yang akan digunakan oleh auditor antara lain ya, ini toolsnya ya, dalam proses audit. Nah, kita coba dalam waktu singkat ini mempelajarinya ya. Pertama tadi coba tolong dibacakan Balkis sini. Yang pre-engagement ini dulu.
A1 pre-engagement. Ada A110 yaitu yang analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. A120 alokasi jam, jasa, dan perencanaan lainnya. A130 surat perikatan, A140 surat tugas, A150 pernyataan independensi, A160 komunikasi tim perikatan. Nah, di sini ada berapa itu? 10 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 aktivitas, 6 dokumen utama, nanti dokumennya bisa aja lebih ya. 6 aktivitas yang harus dilakukan pada tahapan pre-engagement. Pre-engagement itu pra-perikatan. Ya, pra-perikatan. Pertama tadi sudah dibacakan oleh Balkis. Pertama, sebentar ya, ini saya keluar dulu dari WA-nya. Oke. Oke. Nah, pertama tadi analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Jadi sebelum kita menerima klien itu juga harus ada analisisnya. Ada format standar biasanya dilakukan, intinya mengenal siapa kliennya. Nanti ada juga di dalam ini sebelumnya tuh, bahkan mungkin sebelumnya prosesnya ada namanya PMPJ ya, prinsip mengenal pengguna jasa ya. Itu nanti dikaitkan dengan undang-undang tipikor ya, anti tindak pidana korupsi gitu kan ya. Nah, jadi sangat penting untuk mengenal siapa kliennya ya. Kemudian alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Jadi sebelum perikatan itu kita juga harus memperhitungkan siapa aja tenaga auditornya, kemudian berapa waktu yang digunakan gitu kan, diestimasi dulu. Kemudian adanya surat perikatan, ini dasar dasar kontraktualnya ya, seorang auditor ditunjuk untuk mengaudit. Surat tugas, setelah kemudian juga ditetapkan surat tugasnya. Sebenarnya ini pre and engagement ini, jadi artinya sebelum bahkan dan sesudah perikatan seharusnya ini ya. Nah, kemudian komunikasi tim perikatan. Komunikasi tim perikatan ini di dalamnya mungkin juga kita bisa lihat di A160, sebentar saya coba cek dulu. Ya. Perencanaan suatu audit laporan, ya, kesepahaman tim perikatan atas ya, konsultasi selama perikatan. Oke, ini di tim perikatan ya, artinya tadi ini ada beberapa poin, nanti bisa dipelajari ya, karena ini waktu terlalu singkat, jadi ini globalnya dulu saja. Kita balik ke audit cycle-nya, audit content-nya. Nah, ini ada 6 dokumen, 6 kegiatan utama audit, kemudian risk assessment. Coba mungkin bisa dibantu Roro. A2 risk assessment. A210 materialitas awal. A220 prosedur analitis awal. A230 pemahaman entitas dan lingkungan. A240 inherent risk. A250 control risk. A260 room. A270 komunikasi dengan TCWG dan SPI. Oke. Nah, ini adalah penilaian risiko, karena audit itu basisnya risiko. Jadi audit berbasis risiko. Nah, risiko audit sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Artinya auditor memiliki risiko ketika melakukan audit ini. Risikonya apa? Tidak bisa mendeteksi adanya salah saji material. Nah, artinya untuk meminimalisasi ataupun memitigasi risiko itu auditor harus melakukan berapa nih? 7 ya, 7 tindakan utama. Ya, pertama adalah menetapkan dan menghitung materialitas awal.
nanti topik mengenai materialitas itu tersendiri. Ini seluruhnya ini harus dikuasai oleh auditor ya. Jadi ada 6 di pre-engagement, kemudian ada 7 di risk assessment. Menghitung dan menetapkan materialitas awal, kemudian prosedur analitis. Minggu lalu kita sudah belajar tentang prosedur analitis, ada analisis horizontal, ada analisis vertikal untuk melihat mana komponen dari akun-akun yang berisiko tinggi ya, adanya salah saji material ya. Kemudian pemahaman entitas dan lingkungan. Nah, ini terkait dengan tadi baik juga lingkungan bisnisnya terutama ya, lingkungan bisnis seperti misalkan kalau saat ini era pandemi ini, kalau industrinya itu misalkan properti di bidang mall gitu kan, pusat perbelanjaan, sebelum mungkin kalau sekarang sudah mulai pulih, tapi dampak dari COVID itu kan sangat luar biasa. Artinya kemungkinan bisnis tersebut mengalami defisiensi ataupun penurunan usaha itu sangat besar. Nah, ketika auditor itu mengaudit, setidaknya sudah punya gambaran tentang kondisi lingkungan dari bisnis entitas tersebut. Nah, kemudian inherent risk ini lebih spesifik mengenai bisnis risiko bisnis ya, risiko bisnis dari klien tadi gitu ya, risiko bawaan. Tadi kan risiko bisnis risiko yang melekat pada industri properti di masa pandemi itu kan sangat tinggi gitu ya. Ataupun risiko bisnis dari industri batu bara. Nah, tapi kalau sekarang posisinya udah berbeda lagi, bergeser lagi, batu bara sekarang lagi booming gitu kan. Tapi sebelumnya itu sempat menurun gitu kan. Nah, itu inherent risk. Kemudian control risk ini berkaitan dengan pengendalian internal ya. Kemudian ROM ini berkaitan dengan ini dia, risk of material misstatement at the financial statement level ya. Jadi ROM itu risk of material misstatement. Jadi resiko dari salah saji material ya, ROM ya. Baik. Nah, kemudian komunikasi dengan TCWG, those charged with governance and SPI. Ini diatur juga di SPAP ya. Kalau nggak salah 620 itu. Those charged with governance. Jadi pihak yang bertanggung jawab terkait dengan apa? Tata kelola ya, tata kelola perusahaan, dan juga satuan pengawas internal SPI ya. Nah, itu kita kalau ada teman-teman audit sebagai contoh ya. Misalkan baru saja saya mengaudit kemudian menemukan bahwa ternyata audit tahun lalunya yang diaudit oleh auditor sebelumnya itu di laporan keuangan auditnya manajemen belum menerapkan PSAK 71, 72, 73 yang berlaku efektif per 1 Januari 2020. Sementara audit yang saya lakukan untuk laporan keuangan yang berakhir pada periode tanggal 31 Desember 2021. Nah, itu temuan awal itu kita sampaikan kepada TCWG-nya dan SPI-nya ya. Seperti itu konteksnya. Nah, ini udah 2 ya, pre-engagement, kemudian risk assessment. Ini tugas berat nanti, bukan tugas berat ya, ini tugas yang menantang bagi auditor, apalagi calon-calon auditor ini untuk mempelajari keseluruhan topik ini. Materinya di mana? Sangat banyak tersebar, bahkan juga terkumpul di buku-buku audit ya. Kemudian juga di materi-materi di slide PPT, di PowerPoint, dan sebagian besar itu merujuk kepada standar akuntansi keuangan, kemudian standar profesional akuntan publik, standar etika gitu kan, tinggal dipelajari. Oke, berikutnya risk response. Silakan, siapa? Savana. Savana. Iya, Pak. Iya, Risk tolong dibaca. response B100 worksheet, B2 iya. B100 ada worksheet, B210
estimasi akuntansi. B220 transaksi dengan pihak berelasi. B230 peristiwa kemudian. Savana, stop dulu. B240 kelangsungan usaha. B250 Savana, putus-putus suaranya. Representasi manajemen. Ya. Stop dulu, suaranya putus-putus. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Iya, Pak. Diulang aja mungkin, kembali ke Balkis kali ya. Balkis, coba tolong Balkis diulang lagi bacanya. Please respon. Masih putus-putus nggak, Pak? Putus-putus, pindah dulu ke Balkis Pak. saja yang tidak bagus suaranya. Tadi. Balkis, silakan Balkis. B. Risk response. B100 worksheet. B210 estimasi akuntansi. B220 transaksi dengan pihak berelasi. B230 peristiwa kemudian. B240 kelangsungan usaha. B250 representasi manajemen. B260 pakar auditor. B270 pakar manajemen. Yang bawahnya B280 komitmen dan kontingensi. Oke. Ini berarti ada berapa ini? 9 ya, 9 dokumen. 9 bukan dokumen ya, tindakan utama ya. Worksheet ini isinya sebagian besar itu adalah kertas kerja yang berkaitan dengan akun-akun. Jadi ada head account, ada akun-akunnya gitu ya, ada sub account-nya yang diperiksa. Biasanya juga auditor ini juga menggunakan Excel ya, dibantu menggunakan Excel untuk per masing-masing akun. Jadi misalkan worksheet untuk memeriksa misalkan kas dan setara kas. Nah, di worksheet itu ada saldo awal, ya, kemudian ada plus minus adjustment-nya, dan saldo akhir, dan tentu sebelumnya itu adalah prosedur yang harus dijalankan oleh auditor, termasuk misalkan harus melakukan cash of name. Di sana di worksheet itu ada prosedur yang dia harus lakukan, gitu kan ya. Jadi satu item ini pun sebenarnya cukup banyak turunannya gitu ya, kertas kerjanya, gitu kan. Nah, kemudian estimasi akuntansi, di sini kita juga auditor diwajibkan untuk melihat dasar estimasinya, ya, dasar estimasinya, kemudian juga perhitungan estimasinya. Contohnya apa? Estimasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang, atau estimasi kerugian penurunan nilai dari persediaan, atau estimasi umur aset gitu ya. Nah, umur ekonomis aset. Nah, itu di challenge manajemen tersebut terkait dengan dasar estimasi yang digunakannya atau yang dirujuknya. Nah, transaksi dengan pihak berelasi, nah ini juga menjadi suatu hal yang penting. Artinya transaksi dengan pihak berelasi itu kan berkemungkinan besar itu relatively lebih akurasi dari validasi dari data itu lebih rendah dibanding dengan transaksi dengan pihak non berelasi gitu ya. Contoh kan misalkan antara PTA sebagai induk melakukan penjualan kepada PT anak, bisa saja kan terjadi kesepakatan karena toh satu pengendalian harga jualnya di bawah harga pasar normal gitu kan ya, dengan tujuan apa? Agar nanti keuntungan itu dinikmati oleh induk ataupun sebaliknya ya, dinikmati oleh anak untuk tujuan tertentu. Kita nggak tahu tujuannya macam-macam gitu, macam-macam gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan sehingga transaksi pihak berelasi ini dipisahkan dengan transaksi dengan pihak ketiga. Kemudian peristiwa kemudian, ini mungkin yang dimaksud dengan peristiwa penting setelah tanggal neraca ya. Coba kita lihat isinya apa. Oh iya, ini peristiwa penting setelah tanggal neraca. Jadi setelah tanggal neraca itu ada
ada tanggal neraca misalkan ya 31 Desember. Nanti ini akan dipelajari lagi ya, tapi ini sekilas dulu aja. 31 Desember 2020. Kemudian audit dilakukan misalkan Juni. Selesai pekerjaan lapangan ataupun selesai opini itu tanggal 30 Juni. Berarti ada kejadian-kejadian penting yang setelah tanggal neraca, setelah tanggal 1, setelah tanggal 31 Desember 2020, artinya tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juninya tersebut yang harus diperhatikan oleh auditor yang ada dua klasifikasi, nanti ada baca di pesakannya. Satu, peristiwa penting yang mempengaruhi angka-angka di laporan keuangan. Satu lagi, peristiwa penting yang hanya perlu diungkapkan di laporan keuangan, gitu ya. Nah, itu ada di pesakan diatur, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kelangsungan usaha ini juga sangat penting ya. Ini terkait dengan going concern karena seluruh asumsi di laporan keuangan itu pada dasarnya adalah menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Artinya kalau kita nyatakan ada piutang sebesar 100 miliar gitu kan ya, asumsinya tahun depannya ataupun besoknya itu dari setelah tanggal neraca itu perusahaan masih berlangsung usahanya ya. Nah, karena kalau tidak berlangsung usahanya, asumsinya sudah berubah lagi. Representasi manajemen, ini surat representasi manajemen ini adalah pernyataan dari manajemen tentang penyajian dari laporan keuangannya. Kemudian pakar auditor, ini kalau kita menggunakan pakar ya, misalkan KAP ataupun akuntan publik menunjuk pakar audit terkait dengan informasi teknologi, misalkan seperti itu. Ini pakar manajemen, komitmen, dan kontingensi. Nah, ini komitmen dan kontingensi juga harus diungkapkan di laporan keuangan. Ya, jadi udah 3 nih prosesnya. 1 pre-engagement, risk assessment, kemudian risk response. Oke, berikutnya nih ini yang sebenarnya udah yang terakhir, tapi nanti ada yang general ya. Oke, silakan coba dibaca lagi. Kembali ke Roro mungkin ya. C. Completing and reporting. C110 penilaian materialitas final. C120 prosedur analitis final. C200 review pengungkapan LK. C300 penelaahan mutu. C400 evaluasi bukti audit. C510 review LAI. C520 audit final memorandum. C530 laporan auditor independen final. Oke. Nah, ini tahapan terakhir pada dasarnya ya, completing and reporting ya, melengkapi dan melaporkan gitu ya. Penilaian materialitas final. Jadi tadi ada materialitas awal, ada materialitas final ya, karena ini untuk menentukan apakah salah sajinya itu material atau tidak material. Karena ini akan menjadi dasar bagi auditor untuk menetapkan opini ya. Biasanya sih kalau proses auditnya itu lancar, klien itu pada dasarnya menerima adjustment dari auditor ya, baik itu berupa client adjustment journal entry ataupun proposed journal entry dari auditor gitu ya. Nah, sehingga opininya bisa pada dasarnya bisa menjadi wajar tanpa pengecualian gitu kan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang di bursa. Karena kalau tidak wajar dengan tanpa pengecualian, tentunya akan ada pertanyaan dari otoritas ataupun dari bursa gitu ya. Tapi itu bukan berarti laporan keuangan itu tidak diaudit ya, bahkan justru di sanalah senjatanya auditor ya untuk bisa menjadi independen gitu kan. Artinya ketika penilaian auditor, hasil adjustment auditor tidak diterima oleh manajemen ya kan, nah auditor bisa melihat itu tingkat materialitasnya. Ketika akun-akun itu yang terdampak dari tadi adjustment yang diusulkan oleh auditor yang tidak diterima oleh
klien tadi ternyata bernilai material, itu bisa mempengaruhi opini sehingga turun menjadi WDP, ataupun jika dampaknya pervasif itu menjadi tidak wajar atau bahkan disclaimer opinion gitu. Jadi seperti itu kaitannya. Kemudian prosedur analitis final. Nah, ini prosedur analitis final juga perlu dilakukan untuk melihat kewajaran penyajian laporan-laporan keuangan. Hampir sama tadi dengan prosedur awal ya. Tapi intinya ini setelah kita melihat hasil akhir dari laporan keuangan tadi. Kemudian review pengungkapan laporan keuangan. Nah, ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang di publik itu ada acuan dari otoritas OJK dalam hal ini, ada 8G7 itu yang harus dilihat kesesuaiannya dengan penerapan 8G7. Kalau tidak OJK seperti apa? Kalau tidak di bursa gimana seperti apa? Sebenarnya PSAK itu juga memuat aturan-aturan mengenai pengungkapan, ya, selain klasifikasi, pengukuran dan pengakuan itu juga ada penyajian dan pengungkapan gitu. Tetapi khusus untuk perusahaan-perusahaan publik itu ada tambahan-tambahan tertentu, bahkan ada format-format tertentu yang harus disajikan atau diungkapkan gitu. Nah, kemudian penilaian mutu. Nah, ini bagian dari SPM, standar prosedur mutu yang sudah ditetapkan ketika suatu kantor akuntan publik itu beroperasi, ya kan? Jadi harus ada bagian khusus yang tidak terlibat dalam pekerjaan audit untuk melakukan evaluasi mutu. Kemudian penilaian mutu, ya. Kemudian evaluasi bukti audit. Evaluasi bukti audit di sini sebentar saya agak lupa ini. Di sini pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan, respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai, pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit, prosedur analitis, audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar, perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Ya, ini semuanya memang bagian dari satu proses audit ya. Ya, pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan, respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai, ya, dan seterusnya. Tinggal dibaca. Nah, kemudian tadi sampai di mana? Oh, sorry, maaf. Evaluasi bukti, review LAI. Ini LAI ini bukan laporan auditor independen ya, bukan nama orang ya. Ya, laporan auditor independen. Nah, ini perlu juga. Kenapa? Karena nanti LAI itu pada dasarnya sih formatnya ada diatur di SPAP ya. SPA 700, kemudian 702 ya, 7 sama 705 ya kan. Tetapi kan bukan template ya, bukan copy paste gitu kan. Kita harus ada perubahan di nama klien, tanggal laporan keuangannya harus dilihat lagi, kemudian juga penomoran opini, mungkin bisa kita pindah ke ini, kita lihat opininya. Nah, ini opini. Nah, ini opini ini harus direview oleh tim audit ya. Di sini ada penomoran ini, lihat nomor 00117. Ini berarti nomornya 117. Kemudian ada 2.1265 AU1, ini berarti SAK umum. Kemudian nomor AP-nya, nah dia 0556 ya, kalau nggak salah ya. Kemudian ini audit yang ke-5 kali ya, 5 kali. Kemudian, nah ini ada standar penomorannya. Kemudian juga di sini kepadanya, nama perusahaannya. Kemudian juga di sini laporan yang diaudit juga terkadang ada tambahan laporan. Di sini terkait dengan laporan konsolidasian. Berarti harus di-stated bahwa ini adalah laporan keuangan konsolidasian yang diaudit. Ya, bukan laporan keuangan tersendiri. Karena PSAK yang dirujuk juga akan berbeda gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai juga dengan ada barcode-nya juga biasanya ya. Ini kebetulan tidak ada barcode. Ini tahun berapa ini?
Ini terberapa satu ya, baik. Oh, malah ketutup nih. Oke, ini kita udah hampir selesai. Kemudian review LAI, audit final memorandum. Coba lihat audit final memorandum. Ini fraud. Oh, ini ada indikasi fraud jika ada indikasi fraudnya, ya. Oke. Ya. Kemudian kita balik lagi ke konten. Nah, kemudian laporan auditor independen final seperti tadi yang sudah kita lihat ya. Nah, ini juga harus berhati-hati auditor ya ketika apa misalkan ini kelihatan ya opini auditnya ya. Ya. Nah, ini benar-benar harus diupayakan jangan sampai ada typing error ya. Salah ketik gitu kan. Apakah lagi kalau misalkan tanggal opini ataupun tanggal laporan keuangan di sini itu terjadi kesalahan, itu akan fatal gitu ya. Kenapa? Karena ini berarti si auditor bertanggung jawab ya atas penyajian laporan keuangan atas opini ya. Kan maaf, atas opini yang diberikan atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen gitu kan pada tanggal atas laporan keuangan. Di sini periodenya berapa ini? Periodenya adalah 31 Desember 2021 ya, yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2021, di mana peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal neraca dari tanggal 1 bulan 1 sampai dengan tanggal 30 sampai dengan tanggal 8 April 2021 ini sudah diungkapkan juga di laporan keuangan gitu kan ya. Ya. Nah, seperti itu nanti kedepannya nanti setelah UTS kita akan kita akan coba terus mempelajari satu persatu, tapi memang waktunya juga terbatas gitu ya. Nanti kita tetapkan dulu prioritas sesuai dengan RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya, sehingga nanti hasil akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pemahaman bagi mahasiswa bagaimana suatu proses audit itu, bagaimana hasil audit yang sudah bagaimana hasil audit yang dikerjakan oleh auditor ataupun akuntan publik gitu ya. Nah, dengan demikian nanti meskipun Anda belum mahir ya, belum sampai pada level mahir ataupun penerapan dari audit ini, setidaknya Anda sudah mengetahui gambaran besar terkait dengan proses audit tersebut, dan sudah mengetahui juga dan sudah mempunyai tools yang bisa Anda pelajari hari demi hari ataupun sesuai dengan kebutuhan gitu kan ya. Oh ya, satu lagi ini di sini di atasnya juga dilengkapi dengan general nih poin D ya, yaitu ini di sini input laporan keuangan, artinya hasil analisis di sini ataupun sebagian dari output dari proses ini adanya didasarkan dari input laporan keuangan. Kemudian di sini ada juga lampiran-lampiran dan singkatan-singkatan yang digunakan. Tapi intinya 4 tahapan utama di sini gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, karena waktunya terbatas, Mau bertanya, Pak? Oh ya, silakan. Ini kan tadi tool dan prosesnya kan banyak sekali, Pak. Berarti kan dikerjakan secara tim ya, Pak? Gimana? Ini dia? Ada timnya ya, Pak? Berarti mengaudit itu dikerjakan secara tim. Timnya Iya, itu benar. terdiri dari apa saja, Pak? Iya, bagus pertanyaannya. Jadi memang kebayang ya. Saya senang tuh kalau artinya mahasiswa setidaknya tadi apa yang sudah disampaikan itu disimak artinya kan ya. Dan kebayang nih pekerjaannya gile banyak banget gitu kan ya. Benar nggak? Nah, ini kalau misalkan kita bisa komunikasikan ke klien, mungkin dia bisa paham bahwa satu audit itu prosesnya cukup banyak yang harus dilakukan, dan tentu itu berdampak kepada fee audit ya, biaya audit, dan juga berdampak bukan satu orang yang bisa yang mengerjakannya itu ya. Jadi kalau kita lihat
sebenarnya kan hasil audit itu kan dalam 2 halaman seperti tadi yang kita lihat itu ya, opini itu kan jelas-jelas dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, ya kan? Nah, tetapi proses sampai pada tahapan bisa memberikan opini itu ternyata sangat banyak yang harus dilakukan. Makanya disebut dengan assurance, ya, keyakinan memadai, ya, keyakinan. Jadi benar-benar harus memadai, argumentasinya ada dan bukti auditnya ada. Apa itu bukti audit? Bukti bahwa auditor sudah mengaudit gitu. Nah, tadi pertanyaan dari ini dia bagus sekali. Kalau gitu jadi kepikiran kan. Jadi berapa orang yang melakukan audit itu? Nah, kan gitu pertanyaannya. Tentu sangat dipengaruhi oleh apa? Lingkup dari auditnya. Kemudian apa lagi? Coba kita lihat. Nggak apa, saya tambahin waktunya. Ya, ulang lagi. Apa yang mempengaruhinya? Lihat di sini. Kita sudah menentukan ini materialitas awal, mana di pre-adjustment dulu ya, di pre-adjustment ya. Di sini analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Ini udah yang harus dilakukan sehingga kita bisa memperkirakan apa. Jadi seberapa kompleks ini laporan keuangannya, proses auditnya. Kemudian kita hitung nih alokasi jam jasa. Nah, sebenarnya fee audit itu ditentukan oleh apa? 2 faktor. Pertama, berapa lama waktu yang digunakan oleh tim audit ya, untuk menyelesaikan proses audit ini. Oke. Kemudian kedua, berapa tarif fee yang dialokasikan bagi tim audit, ya kan? Nah, tim auditnya siapa aja? Tentunya harus ada penanggung jawab utamanya adalah akuntan publik, AP ya, yang menandatangani tadi laporan seperti ini. Ya ini ya, ini Pak Alvin Ismanto, kebetulan AP 0556 ya, ini nomor registernya, yang menjadi ketua tim audit. Ini laporan ini nggak apa-apa dipublikasi karena ini saya ambil dari pasar modal ya, dari informasi yang dipublis di websitenya bursa. Nah, semua orang juga bisa mendownload ya. Baik, kemudian balik lagi ke sini. Nah, kemudian di sini baru kita tuliskan dalam bentuk surat perikatan. Nah, di sana ada harga fee audit yang kita sudah alokasikan, kita propose ya, kita ajukan dengan memperhitungkan tentu tadi 2 hal pokok tadi, apa? Berapa jumlah auditornya, ya kan? Kemudian berapa tarif auditornya kan gitu ya. Di dalamnya tadi tim audit itu ada AP-nya, penanggung jawabnya, ada manajernya, ya kan, atau ketua tim, mungkin bisa manajer merangkap sebagai ketua tim ya, kemudian ada auditor senior ataupun junior yang ditugaskan terkait dengan proses audit tersebut, dan juga ada juga control review-nya ya, control review, bahkan untuk beberapa perikatan audit terutama yang terkait dengan pasar modal itu dia wajibkan oleh OJK adanya concurring partner. Ya, jadi AP-nya 2 orang, ya, tapi satu sebagai mereview hasil audit ataupun kertas kerja dari tim audit yang dibawahi oleh akuntan publik tadi yang menandatangani opininya. Tapi concurring partner ini biasanya dalam satu KAP itu ada AP lainnya. Nah, itu nanti ada menunjuk concurring partner. Dan juga harus ada namanya EQCR ya, Engagement Quality Control Review. Jadi sangat banyak tim yang terlibat. Berapa orang pertanyaannya sulit kalau kita generalisasi gitu kan. Kenapa? Karena tergantung sekali tadi lingkup auditnya, berapa lama waktu auditnya, berapa besar omset ataupun total aset dari perusahaan yang akan kita periksa gitu kan. Berapa head account yang harus kita periksa gitu kan ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Ini dia, ada lagi pertanyaannya? Atau masih ada yang belum mengerti? Ini dia. Iya, Pak. Berarti Ya, ada lagi? Ini ya, Pak. Ya. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan auditor untuk sebelum menerima penugasan mengaudit ya, Pak? Iya, absolutely. Memang seperti itu. Meskipun kadang-kadang teman-teman tuh bercanda bahwa
terkadang bukan kita yang menyeleksi klien, tapi kita yang diseleksi sama klien gitu ya. Tapi itu secara fakta, tapi secara secara prosedur yang diwajibkan adalah auditor itu menyeleksi klien. Tidak semua klien bisa kita terima, tergantung juga misalkan load-nya juga, load pekerjaannya, kemudian keahlian yang dimiliki. Kan nggak semua auditor juga paham terhadap, misalkan saya diminta untuk mengaudit misalkan perusahaan yang bergerak di bidang apa misalkan ya, di bidang apa misalkan perusahaannya Elon Musk gitu misalkan ya, untuk roketnya ke planet Mars gitu kan. Tentu nanti harus melibatkan pakar atau yang lain, bisa jadi tidak dimiliki kemampuannya ataupun alokasi sumber daya manusianya ataupun alokasi biayanya. Intinya seperti itulah. Meskipun secara general audit laporan general audit itu kan pada dasarnya menguji akun-akun yang ada di laporan keuangan. Ya, tentunya secara general bisa digeneralisir gitu kan, tetapi pada konteks-konteks tertentu misalkan keterbatasan waktu atau load pekerjaan, akhirnya auditor harus menetapkan dulu ini pekerjaan bisa kita terima atau tidak gitu. Bahkan pada kondisi tertentu ada undang-undang tindak pidana korupsi, artinya kita ketika ada indikasi bahwa ada indikasi money laundering misalkan ya, pencucian uang ataupun tindak pidana korupsi, itu berhak melaporkan ya, auditor diwajibkan untuk melaporkan kepada otoritas kepada Departemen Keuangan gitu, dalam hal ini P2PK. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ya mudah-mudahan itu udah kegambar ya apa yang dikerjakan teman-temannya yang misalkan yang sudah bekerja di kantor akuntan publik yang seharusnya. Apakah ada yang tidak melaksanakan itu? Banyak juga mungkin bisa terjadi ya. Nah itu ya, nanti Anda sebagai auditor, kalau misalnya calon auditor ya, nah itu integritasnya diuji di sana. Ya, auditor harus memiliki tadi integriti, kan konsep-konsep yang ada di etika. Masih ingat nggak konsep-konsep yang ada di etika? Objektivitas gitu kan, integritas gitu kan, independensi gitu. Nah itu diuji di situ, karena kan itu kan kertas kerja itu harus diisi, gitu kan, harus diisi, harus dilaksanakan, harus dijalankan prosedurnya. Bisa aja nggak di skip, bisa aja di skip oleh auditor gitu kan. Nah baru nanti ketahuannya ketika dia diperiksa. Nah sebenarnya challenge-nya adalah dari dalam diri sendiri dulu gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi jangan sampai nggak berminat jadinya jadi auditor, karena memang banyak pekerjaannya. Tapi kalau dinikmati itu luar biasa. Menurut saya sini adalah luar biasa berkah bagi kehidupan kita ya, dalam artian begini, dalam keilmuan terutama. Kenapa? Karena sepengalaman saya itu ternyata hampir setiap klien yang kita audit itu kita mendapatkan insight ataupun view ataupun pandangan ataupun pengetahuan baru ya, baik itu karakter bisnisnya ataupun karakter manajemennya ataupun lingkungan bisnisnya. Kadang-kadang exciting juga ya, kita diundang misalkan untuk mengaudit saya pernah diundang untuk mengaudit, bukan diundang ya, melakukan audit di Bangka Belitung, di Bangkanya, Pulau Bangkanya. Dan itu ternyata luar biasa, ada namanya makanan rempah kuning. Waduh, asal saya ke sana itu disajikan makanan rempah kuning itu, ikan dimasak. Jadi kalau kita habis audit siang-siangnya ataupun nanti sorenya biasanya kita makan rempah kuning, itu luar biasa. Jadi pengalamannya luar biasa, baik dari pengetahuan, lingkungan, karakter dari orang-orangnya gitu ya. Kami juga pernah mengaudit di perbatasan antara Sumatera Barat dengan Jambi, tapi masuk wilayah Jambi ya, di Sungai Penuh. Itu
tidak jauh jaraknya dengan kaki Gunung Kerinci. Kita sebulan di lapangan, kemudian setelah di lapangan itu, setelah selesai proses auditnya, kebetulan kita bekerja waktu itu untuk dan atas nama BPK. Nah, itu kita jalan-jalan ke kaki Gunung Kerinci. Wah, luar biasa. Menurut saya sih itu Indonesia ternyata memang sangat indah ya. Jadi di bawah kaki gunung itu ada sungai. Sebenarnya itu apa? Semacam rawa gitu, tapi bisa dilalui dengan speedboat gitu kan. Nah, kemudian kita mengelilingi kaki Gunung Kerinci itu dengan perahu ya, dengan perahu, kemudian makan di tengah sawah seperti itu. Setelah proses auditnya selesai ya, itu kalau proses audit itu bisa pulang pagi itu auditor, karena untuk mengisi seluruh kertas kerja tadi dan menjalankan proses prosedur audit tadi. Nah, ini memang berkah menurut saya jika kita nikmati, memang luar biasa. Makanya mahasiswa selagi masih prosesnya belajar itu semangatnya harus dipacu. Ya, semangatnya harus dipacu. Ini pengetahuannya harus jadi jangan tergantung dari apa yang dipelajari di kelas ya. Tapi push dipacu itu semangatnya untuk mempelajari benar-benar perkuliahan pengetahuan tentang audit ini. Ada lagi? Ini bisa panjang ceritanya nanti nih. Ini udah jam 8.17. Oke, mungkin itu dulu aja ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita off-kan dulu ya. Nanti kita kita posting di YouTube ya. Sekian dulu. Ya, terima kasih.